Gunung Lawu, tempat legenda, sejarah, dan alam bertemu dalam satu perjalanan. Ceto menjadi gerbang sunyi, jalur sakral yang mengajarkan kesabaran sejak langkah pertama. Hutan rapat, udara lembab, dan keheningan yang terasa berbicara. Setiap tanjakan bukan hanya soal tenaga, tapi juga tentang menghormati alam dan menundukkan ego. Di sini, langkah diperlambat, pikiran dijernihkan, dan tujuan diperjelas. Inilah perjalanan kami menyusuri jalur Ceto menuju puncak Gunung Lawu. 2, 3, bos! Mantap, saya. Ayo! Apa? Harapan apa ini? Harapan kamu seluruh. Cuma seluruh, cuma 10 ribuan. 10 ribuan? Yep. Pagi itu, pendakian kami dimulai dengan hal yang sederhana. Sarapan hangat di dekat base camp. Di tengah udara dingin yang masih menyelimuti pagi, kami mengisi tenaga, menyiapkan mental sebelum langkah benar-benar diuji di jalur pendakian. Setelah sarapan, kami bergemas perlahan. Satu persatu, ransel kita panggul, tali sepatu dikencangkan, dan kamera mulai merekam momen awal perjalanan. Kami mulai berjalan bersama menuju ke pos registrasi. Di sana proses penting dimulai, menyetorkan daftar nama seluruh pendaki, rencana naik dan turun gunung, serta memastikan semua tercatat dengan aman. Jarak dari base camp menuju pos registrasi ternyata cukup dekat, hanya sekitar 2-5 menit jalan kaki. Langkah masih ringan, napas masih teratur, namun kami tahu setelah ini perjalanan sebenarnya baru akan dimulai. Ayo, cepi Ben, Mas Irman. Ayo, Mas Irman. Ayo. Sebelum memulai pendakian ke Gunung Lawu, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Setelah seluruh proses registrasi selesai, kami tidak langsung melangkah ke jalur pendakian. Kami berhenti sejenak, menundukkan kepala dan memanjatkan doa bersama. Semoga perjalanan ini diberikan kelancaran, dijauhkan dari bahaya, dan tidak ada hal yang tidak diinginkan di sepanjang jalur. Doa selesai, kami melanjutkan dengan satu ritual yang hampir selalu ada di setiap pendakian, berfoto di gerbang pendakian. Gerbang yang ikonik dan tentu saja dengan antrean yang sudah bisa ditebak. Satu persatu bergantian mengabadikan momen selalu benar-benar masuk ke hutan. Tepat setengah 9 pagi, langkah pertama resmi kami mulai. Jalur awal masih terasa bersahabat, tanah relatif landai, dan napas belum terlalu dipaksa bekerja keras. Suasana pun masih penuh canda, kami saling tertawa, saling meledek, bahkan sempat berpikir, sepertinya pendakian ini bakal gampang-gampang saja sih. Namun, baru beberapa menit berjalan, sebuah tempat menarik menyambut kami. Salah satu situs kuno yang cukup dikenal di jalur ini, Candi Ketek. Disinilah kami kembali berhenti, menyadari bahwa pendakian ini bukan hanya tentang naik ke puncak, tapi juga tentang perjalanan menyusuri sejarah dan budaya di lereng Gunung Lawu. Dari Candi Ketek, kami kembali melanjutkan perjalanan. Di awal pendakian ini, kami sengaja mengurangi waktu istirahat karena perjalanan masih sangat panjang sekali. Jalur via Ceto memang terkenal dengan trek yang jauh dibandingkan jalur lain seperti Cemoro Sewu atau Demoro Kandang. Langkah harus diatur sejak awal. Tak lama kemudian, kami akhirnya tiba di pos ojek. Disinilah kami berhenti sejenak untuk bertanya-tanya tentang ojek pendakian yang banyak digunakan para pendaki. Salah aku ternyata pos ojek. Ada wifi-nya guys. Free. Username pos ojek. Passwordnya apa iki? 1 sampai 8. Free gunakan. Free siang malam.
Iki 50k siap bantu ini apa, Mak? Oh, ngojek ya? Ojeknya sampai base camp. Ojek sampai sini, dari sini. Ya. Oh. Kalau naiknya tasnya Oh, kalau naik sampai pos berapa? Ojek ya? terserah yang ditentukan. Oh, Kalau pol-polnya? pol sampai sini polnya. Kalau naiknya tasnya atas itu dia pos 1. ya. 50 juga. Kerilnya per pos 100 kalau naik. Oh, Tergantung mau sampai mana. yo sing ngojek. Ojeknya buka sampai jam berapa, Mas? 24 jam 24 jam. Nek malam sama harganya? sama, siang malam sama. Oke, mana mulai Mas nggak suka koper aku. Pada istirahat pos ojek. Setelah cukup istirahat di pos ojek, kami kembali melanjutkan pendakian. Tak lama berjalan, yakni sekitar 10 menitan saja, kami menemukan satu lagi situs kuno di jalur ini, yaitu sebuah petilasan air suci. Di tempat ini kami berhenti sejenak, mengabadikan momen lewat foto dan video, lalu membasuh muka dengan air yang terasa segar banget. Menariknya, di dalam aliran tersebut terlihat banyak koin yang ditinggalkan oleh mungkin para ziarah atau para pendaki di dalam kolam ya. Wah, ini ya. Mata air Patirtan Saptarsi. Jos ini. Sumber air. Sampailah kita pos 1. Pos 1. Belum pos 1. Belum. Hanya kera yang boleh membuang sampah sembarangan. Akhirnya sampai di pos 1 juga ya. Setelah beberapa kali dijong, nah pos 1 berani. Oh, pos 1 malah gak ada warung ya ternyata. Ternyata warung yang tadi kami singgahi bukanlah pos 1. Dan inilah pos 1 yang sebenarnya. Di sini suasana jauh lebih sepi, tidak ada warung, tidak ada keramaian, hanya sebuah plang penanda pos dan satu shelter kecil yang digunakan untuk pendaki. Karena kami sebelumnya sudah cukup istirahat, kami memutuskan untuk tidak berlama-lama di sini. Tanpa berhenti panjang, aku langsung melanjutkan langkah menuju ke pos 2. Perjalanan menuju pos 2 masih terasa cukup bersahabat. Jalurnya relatif landai dengan karakter tanah yang padat dan tidak terlalu licin. Di kanan kiri jalur, pepohonan masih sangat rindang. Kanopi alami ini membuat perjalanan terasa lebih nyaman karena panas matahari tidak langsung menyentuh tubuh. Untuk sementara, jalur ini masih terasa ramah, seolah memberi waktu bagi tubuh dan pikiran untuk benar-benar menyesuaikan diri dengan perjalanan panjang menuju puncak Gunung Lawu. Sudah sampai pos 2. Semangat kata nih.
Berarti udah ada 2 jam. Akhirnya kita sampai juga di pos 2. Di sini sudah ada warung, jadi kita bisa istirahat sejenak, nggak pakai lama. Langsung kita beli es nutrisari, segar banget. Lumayan buat balikin tenaga sebelum lanjut perjalanan lagi. Yuk, kita. Wah. Bu. Wonten es? Esnya belum datang, tapi airnya udah dingin mas. Nutrisari ya. Di sini. Remuk kabeh. Kerak kan. Yang tekan. Seger lah. Seger lah. Semprot ah. Ya siapa ngerti kok untuk endorse iki. Aja. Alah, entar. Kocok. Aku semprot ya. Emang gitu. Guys. Semprot. Lagi. Videonya mas. Siapa ya? Wes lah video. Malah mandi. Setelah cukup istirahat di pos 2, kita siap lanjut lagi. Tapi sebelum jalan, kita sempat bermain semprot-semprotan dengan sunscreen terlebih dahulu. Hal ini kita lakukan agar wajah kita nggak gosong kena matahari gunung yang lumayan galak nih. Jalanan menuju ke pos selanjutnya pun dimulai. Jalan masih terus menanjak. Dan di tengah jalan, kejadian tak terduga pun muncul. Beberapa personil mulai nggak kuat membawa tasnya sendiri. Akhirnya, lahirlah porter-porter dadakan. Tas berpindah tangan, beban dibagi, dan penting tetap jalan bareng. Capek, ya jelas, tapi disinilah arti kebersamaan diuji. Pelan-pelan, satu langkah demi langkah. Semoga kuat sampai atas. Ya aku masuk kamera. Masuk ini nanti tuh. Om aku masuk kamera om. Masuk. Masuk gak ini? Action ngomong apa sakarepe? Saya dulu apa jenenge om? Nomos adventure, Mas. Saya ngibur gak? Maaf gak porter. Ayo. Minus aku ragu kacamata ya Allah. Udah terlanjur, Mas. Astagfirullah. Wes ra apa-apa. Udah terlanjur. Ayo, udah terlanjur loh. Landai ini landai, jangan lihat atas. Nanti tinggal istirahat yang lama. Tak disangka, di sebuah percabangan jalan, kita malah memilih jalur yang terasa lebih curam. Sempat ragu mau balik, tapi rasanya sudah nanggung. Akhirnya kita putuskan untuk maju jalan terus ke depan. Langkah demi langkah, tanjakan ini benar-benar menguras tenaga. Dan untungnya ini bukan jalur yang salah. Perasaan lega langsung terasa saat akhirnya kita tiba di pos 3. Info berapa jam tadi dari pos 2? Dari pos 2 jam 12-an. Kita ini sampai jam 12. Oh, setengah 12-an. Jam 1. Di pos 3 ini kita memutuskan untuk istirahat cukup lama. Matahari sudah tepat di atas kepala, tanda hari sudah beranjak siang. Hal pertama yang kita lakukan tentu saja sholat terlebih dahulu, menenangkan hati sebelum melanjutkan perjalanan. Sebagian dari kami kemudian mengambil air dari sumber air yang ada di sekitar pos, sementara yang lain memilih rebahan, bahkan terlelap tidur siang, memanfaatkan waktu untuk memulihkan tenaga. Padahal perjalanan kita masih panjang. Jalur ke depan masih menunggu, tapi di gunung memaksakan diri bukanlah pilihan yang bijak. Kalau tubuh memang butuh istirahat, lebih baik dengarkan saja, karena tujuan kita bukan cuma sampai,
tapi juga pulang dengan selamat. Setelah hampir 1 jam penuh istirahat di pos 3, akhirnya kami memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Perjalanan ini terkenal cukup panjang, dengan estimasi waktu sekitar 2,5 jam. Itu pun waktu normal. Dengan kondisi kami sekarang, rasanya perjalanan ini bakal memakan waktu lebih lama. Langkah awal dimulai dari jalur tanah yang sudah disusun rapi menjadi tangga-tangga alami. Terlihat lebih teratur, tapi tetap saja menguras tenaga karena tanjakan yang terus berlanjut. Di beberapa titik, jalur berubah menjadi lebih sempit. Kami harus bergantian saat ada pendaki yang turun atau naik. Jadi mau tidak mau harus antri dan menunggu. Vegetasi awal perjalanan masih cukup rapat. Pepohonan tinggi membuat suasana serasa teduh. Jadi panas matahari belum terasa. Angin juga sesekali lewat, sedikit membantu mendinginkan badan yang mulai berkeringat. Namun semakin ke atas, kondisi mulai berubah. Pohon-pohon perlahan berkurang, jalur terasa lebih terbuka. Di beberapa area, matahari terasa menyengat karena hampir tidak ada lagi peneduh. Langkah pun semakin berat, nafasku semakin pendek. Menuju pos 4 ini benar-benar terasa lama. Waktu seolah berjalan pelan. Kami jadi lebih sering berhenti sekedar mengatur nafas atau minum dan mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Pelan tapi pasti, satu langkah demi langkah, perjalanan memang terasa panjang, tapi kami tahu setiap langkah ini membawa kami semakin dekat menuju ke pos 4. Gimana kesan-kesannya? Tidak ada kesan, hancur kesannya. Hancur parah. Wih, ayo aku kan duluan ngene cah aku ora. Kene aku dulu nanti aku mau lali aku. Ning ngisor kok. Ora nganu aku. Iku sayap iku nek aku tak. Ya Pak nek gunting. Ojo deh aku tinggal rek tur. Rapopo ora ngono. Sayape ora Rapo ngene rapo. Ya kudu Saya resolusi. sayapan mulu. Berarti sing softtekan mek aku tuku ya, Pek. Iki barang. Perjalanan menuju ke pos 4 ini benar-benar terasa panjang. Di tengah perjalanan kami jadi sering berhenti, bukan karena ingin, tapi karena tenaga memang sudah banyak terkuras. Akhirnya setelah langkah yang terasa sangat lama, kami tiket juga di pos 4. Tapi sayangnya waktu sudah menunjukkan sore hari. Di titik ini keraguan mulai muncul. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kita masih bisa sampai di camping area di pos 5 sebelum maghrib? Rasa pesimis mulai muncul karena jarak dari pos 4 ke 5 juga tidak dekat, hampir sama panjangnya dengan perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Dengan kondisi badan yang sudah lelah, aku yakin satu hal, sepertinya kita akan tiba di camping area saat malam sudah datang. Aku gak mau berlama-lama di pos 4 ini. Aku dengan segera melanjutkan perjalanan ke pos 5 agar tidak terlalu malam ketika sampai di camp areanya. Dari jam 9, jam 5 baru dekat. Semakin kesini, waktu terasa semakin sore. Cahaya matahari yang tadi terang perlahan mulai meredup, berubah jadi warna keemasan yang lembut. Dan titik ini, aku sadar tebakanku benar. Kami sampai di camp area setelah maghrib. Tanpa terasa, perjalanan ini justru mempertemukan kami dengan momen yang tak direncanakan. Aku dan beberapa kelompok lain harus menikmati sunset di tengah perjalanan. Langit perlahan berubah warna, dari jingga lalu keunguan, sebelum akhirnya gelap mulai mengambil alih. Di saat yang hampir bersamaan, azan pun berkumandang. Aku bahkan lupa, apakah suara ini berasal dari masjid di bawah sana, atau hanya berasal dari HP salah satu pendaki. Tapi setidaknya itu sudah jadi penanda sekarang benar-benar sudah mulai masuk waktu maghrib. Kami pun berhenti sejenak, istirahat, menenangkan diri sambil menikmati sisa-sisa cahaya senja dan lantunan azan yang terdengar samar. Momen yang hening, dingin, tapi terasa menenangkan.
satu persatu. Jaket mulai kami keluarkan, senter dan headlamp pun kami siapkan. Karena gelap tinggal menunggu waktu, angin dingin mulai berhembus semakin kencang, menusuk sampai ke tulang. Malam akhirnya datang, dan di gunung, malam selalu punya cara sendiri untuk menguji, sekaligus mengingatkan. Sabana kecil sebelum pos 5. Camping dadakan nih. Sampai sini jam berapa tadi malam kawan-kawan? Jam 7 Jam 7 malam pagi. Nah, Dari jam 7 pagi. keren guys. Enggak deh guys, aku enggak dicariin aku terpisah sendiri. Anak hilang kemana? Pemanasan cek. Iya, dan sih. Pemanasan cek, pemanasan. 1, 2, 3 dan 4. Gerak jalan nih, gerak jalan. Panas sih, lambene. Oh, iki ya pemanasan lambene. Pemanasan paru-paru. Itu pendul. Oh, pemanasan. Iku topinya siapa ya? Gowo wae ya, Gre. Iku wong gone iki. Selamat pagi. Pagi. Aku sehat. Pagi ku cerah. Eh, Ini sapa iki? iku. Siap mulai perjalanan summit. Siap. Waktu siap. Tuh, kita mulai perjalanan pagi ini. Dari apa iki? Sabana sebelum pos 5 ya. Karena tadi malam sudah terkapar. Oh, ini terkapar, Mas. Aku terkapar deh. aduh. Penampakan WC umum yang bisa apa ya? Buang air besar kecil ning kene wae langsung. Pupuk urea. Pupuk urea kan. Angger aja keblondrok. Ngik. Sabanane, woi, apik tenan iki ya. Por, jare pengen rebahan iki lho ning Sabana. Yo. Sabana. Kita berangkat jam berapa lagi? Jam 6.39. Setengah 7 ya. Oke. Terus. Ini adalah apa? Hasil ya? Buah apa ini? Beri murbe hutan. Biasanya bulan Agustus memang bulan panen nih. Wah, iya. Pagi hari akhirnya tiba. Ini saatnya kami mulai summit. Walaupun kami tergolong sedikit telat untuk berangkat, tapi satu hal yang penting, badan sudah kembali fresh. Pagi ini cerah sekali, langit biru terbentang, udara dingin terasa segar, dan pemandangan sabana di depan mata benar-benar indah. Hijau rumput yang luas berpadu dengan cahaya matahari pagi, rasanya langsung membayar semua lelah kemarin. Tak kusangka, ternyata jarak dari Sabana kecil ke pos 5 cukup dekat. Sesuatu yang baru terasa sekarang setelah dilalui di pagi hari. Karena saat malam sebelumnya tenaga kami memang sudah sangat terkuras. Gelap, dingin, semua berbeda. Dengan semangat baru, kami melangkah lebih ringan, siap melanjutkan perjuangan menuju puncak. Tempat camping lagi. Oh, ini pos 5 ya? Oh, ya berarti orang adem banget. Oh, ini pos 5. Berarti orang tak kira aduh karo Sabana sama ono. Iya. Tapi di bengi kan dia piye meneh kan? Oke, kene sak. Iya. Lah iki kan wis bookingan. Iya. Gula peperangan. Perang wis. Sopo iki sing arep perang?
Yo open trip iku aja nih sing perang rebutan gua. Ini lewasan sesasi. Ah, Mbak. bulak peperangan. Yuh. Wah, ini tempat-tempat spot camping. Mas sekarang. Los, ada warungnya. Apa iki? Hans to Adventure. Yo, Bogo. Hah. Welcome to camp area. Yo, saya kudu mangan, ngopi sik. Mas mau ikut masuk bang? Weh, monggo. Halo. Dari mana nih? Dari Karawang. Wah, dari Karawang. Aku 3 tahun di Karawang, Mas. Mantap. Mas? Hah? Karawang di mananya? Karawang aku dulu di Teluk Jambe. Oh, Teluk Jambe. Galumas, pindah-pindah aku itu nih, kos-kosane. Yo, kita lanjut lagi yuk. Monggo. Dari bulak peperangan. Ah. Wah, nek kene begini kene yo sen rauman. Mas kebut mas, aku udah Iya. kan gini. Bulak peperangan. Nah, ini ada rumah sesembahan. Biasa di Pulau. Foto. Banyak bau dupa. Mulai kan abdung siapa nah. Mantap. Aja. Ayo kita lanjut dulu sih. Ayo. Explore bulak peperangan. Anjir enak banget ini ragu tempe, ragu tempe. Pemandangan yang hijau-hijauan. Ah, Gak ketok, iku sembuk ketok nang ngarepmu, Om. ora, engko tak frame ning kowe iso. Nah, lagi kita masuki daerah Jawa Timur. Nah, jangan ngomong. Magetan. Oh, iki ana pohon estetik nih, referensi kanggo foto nih. Nah, suasana mantap. Setelah ini kita naik meneh. Oke. Setelah melewati Sabana di pos 5 yang juga dikenal dengan nama bulak peperangan, perjalanan kami berlanjut. Di area ini jalur mulai sedikit menanjak, tidak terlalu ekstrem tapi cukup terasa di kaki. Untungnya kali ini kami summit tanpa membawa tas carrier, beban jauh lebih ringan, langkah pun terasa lebih cepat dibandingkan perjalanan kemarin. Di jalur ini suasana terasa berbeda, banyak pohon cemara tumbuh rapat di kanan kiri jalur, membuat suasana begitu rindang dan sejuk. Sinar matahari pagi tersaring di sela-sela daun, angin dingin menghembus pelan, dan langkah terasa lebih nyaman. Tak lama berjalan, pemandangan kembali terbuka. Tak disangka, kami kembali disambut oleh sabana yang luas. Jalur relatif landai, jadi kami bisa berjalan lebih santai, menikmati pemandangan sambil sesekali berhenti. Tempat ini juga keren untuk foto-foto. Hamparan sabana yang luas dengan latar gunung benar-benar memanjakan mata. Sayangnya, di area ini panas mulai terasa. Karena pohon sudah sangat jarang, matahari langsung menyinari tanpa banyak peneduh. Kalau melihat peta jalur pendakian, di depan sana sebenarnya masih ada satu area camping lagi, bernama Gupak Menjangan.
Tempat ini dikenal sebagai lokasi yang cukup ideal untuk mendirikan tenda. Banyaknya pohon besar di sekitarnya, sehingga relatif lebih aman dari terpaan angin dan badai. Memang Gunung Lawu Via Teto terkenal dengan sabana-sabananya yang indah, pemandangan yang terbuka luas, jalur yang bervariasi, dan suasana alam yang khas membuat perjalanan summit terasa lebih terkesan. Langkah terus berlanjut dengan jalur yang semakin terbuka dan pemandangan yang memanjakan mata. Rasa lelah perlahan tergantikan oleh rasa kagum. Perjalanan menuju puncak masih berlanjut dan Lawu masih banyak menyimpan cerita di depan sana. Yuh, Gupak Menjangan. Sampailah kita di Gupak Menjangan Gunung Lawu. Menurutku ini salah satu spot paling bagus dan paling ideal buat mendirikan tenda. Hanya luas, relatif rata, dan pemandangannya juga bagus, bikin betah. Rasanya pengen berhenti lama di sini. Di Gupak Menjangan ini kita juga bakal melewati sabana yang jauh lebih luas dibanding sabana sebelumnya. Saking luasnya, aku kepikiran ini mah bisa buat main sepak bola, serius. Tinggal kurang gawang sama wasit aja. Kayaknya bakal seru kalau rame-rame. Dan entah kenapa ya, setiap kali sampai di sabana selalu ada dorongan aneh buat lari-lari kecil. Padahal di kehidupan sehari-hari disuruh jogging 5 menit aja udah mikir 2 kali. Tapi di sini beda ceritanya. Kaki rasanya ringan, nafasku lega, kepala tuh kayak kosong dari beban. Mungkin karena vibesnya bagus, hamparan rumput hijau, anginnya sejuk, langit terbuka luas, dan Gunung Lawu yang berdiri gagah di sekeliling kita. Di tempat kayak gini, capek tetap ada sih, tapi rasanya jadi pengen ikhlas. Mana kesan-kesannya kawan-kawan? Oke kawan. Kita makan dulu. Apa lagi? Mix out. Ono kismise bergizi lah kita. Waci lang ngecai, Hmm. kismis kering, kacang almond, almond hijau ada, Ijo-ijo iki kayak pete, malah pete. karo. Lanjut ane kowe ini. Petet, Oke petet garing guys, petet garing kan iki lho ana sing warna ijo. petet garing. Garing. Tapi yo enak iki. Enak kan? Nah dipangan dengan ngene iki. Wah. Saya jos. Syahdu kae. Aduh. Wah, ngan. Wadek. Gone ra kanggo. Kanggo. Pemandangan di Gupak Menjangan. Gunung Lawu, Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya cetok, tapi dalannya saya ora cetok banget. Dia pusi asline. Wah. Yo, lari mas, oi. Yo. Ayo mas, lari mas. Masuk video. Kata-kata hari ini Mas. Nggak ada. Nggak ada. Tidak bisa berkata-kata. Ping. Ayo Ping, kata-kata hari ini apa? Mantap. Mantap toh. Nggak tahu. Cek buntu. Kembali kelabine orangnya ya langsung. Walaupun peak tetap mantap. Loh, Dah. kopel iki berarti. Wah. Oh, gabung. Kembali ya. Semoga kau pertemuan bersamanya. Kata-kata hari ini apa, Mbak? Kadung jeru mas. Kadung jeru. Lanjut. Lanjut. Tuh, kata-kata hari ini, Mas. Waduh, tak bisa berkata-kata.
Buru beri-beri. Ono man kono man. Iki ono kae. Orang mateng. Wah, coba guys. Ini beri. Tapi kayaknya belum mateng deh. Lumayan lah, coba sithik. Ketut. Bah. Wah. Kopi keren ya. Ini patung sithik enak ya. Ada. Kenori. Sayangnya belum mateng ya. Atos. Wes lah. Terowongan Casablanca. Lorong indah. Orang sini mungkro. Tahu cuma diceritani. Oleh cerita nabi-nabi yang tekan mungkro. VIP platinum loh. Sampean baru mau muncak. Iya. Nepar tadi malam. Jam lagi jam. Oke, siap. Sejam nek sikile jenengan. 1,5 jam lagi, Pak. Oke, siap. Setelah selesai menikmati sabana, perjalanan pun kita lanjutkan. Jalur mulai berubah dari yang terbuka dan luas menjadi jalan yang lebih sempit. Bahkan rasanya seperti masuk terowongan alami. Kanan kiri dipenuhi semak dan pepohonan. Cahaya matahari mulai terbatas. Langkah kaki otomatis jadi lebih pelan dan berhati-hati. Di jalur sempit ini kita sering harus bergantian dengan pendaki lain. Ada yang naik, ada yang turun. Kadang harus berhenti sebentar, saling memberi jalan, dan seperti biasa kalau ketemu pendaki lain hampir pasti ada yang saling lempar semangat. Ada yang bilang sedikit lagi, tinggal 5 menit lagi. Ada yang juga bilang paling 30 menit lagi sampai. Bahkan ada yang lebih optimis, kurang 1 jam, aman. Entah itu jujur atau sekedar bohong demi memberi semangat. Tapi ya begitulah suasana di gunung. Kalimat-kalimat itu kadang bikin kita senyum, kadang bikin kita ketawa kecil, walaupun dalam hati kita mikir, ini beneran apa cuma bikin gak nyerah sih. Target kita selanjutnya jelas, Pasar Dieng. Tapi karena kita sudah berjalan cukup lama dan rasanya kok belum sampai-sampai juga, mulai muncul rasa penasaran sih. Akhirnya kita memutuskan untuk membuka peta yang kita bawa dari base camp. Kita cocokin jalur, kita perhatiin posisi sambil berharap semoga kita masih di jalan yang benar. Kita lihat peta dulu kan. Oke, sudah sampai di sini, sudah naik. Bentar lagi Pasar Dieng. Ketinggian 3.100 kurang lebih. Satu harga dalam. Habis itu harga dalam, habis itu puncak. Setelah kita cek peta, aku rasa kita sudah berjalan di jalur yang benar. Dan memang, kalau dilihat dari peta, jaraknya seharusnya sudah cukup dekat. Cuma ya itu, di lapangan rasanya beda. Mungkin karena di sini panas, jadi tenaga cepat terkuras. Ditambah lagi, kita nggak sarapan dari pagi. Kalaupun sarapan, paling mentok juga makan mie instan. Jadi ya wajar saja kalau langkah kita sudah semakin berat dan kepalaku rasanya kosong banget. Menuju Pasar Dieng, pepohonan besar makin jarang, pemandangan makin terbuka, dan suara sana jalur makin terasa kering dan tandus. Sambil jalan, aku terpikir, kenapa ya ini bisa disebut Pasar Dieng? Padahal nggak ada kelihatan pasar, nggak ada yang jualan juga. Tapi ya mungkin, apakah ini pasar gaib? Apa gimana ya? Seperti di Gunung Merapi juga ada pasar Bibra, tapi tidak ada penampakan pasar. Mungkinkah itu jawabannya?
area Pasar Dieng ini, akhirnya puncak Gunung Lawu sudah mulai kelihatan, atau kita bisa disebut Hargo Dumilah. Rasanya campur aduk antara senang, lega, tapi juga sadar perjalanan belum benar-benar selesai. Sebelum sampai ke puncak, kita masih harus melewati satu titik lagi, yaitu Hargo Dalem. Di sana nantinya ada beberapa warung yang bisa jadi tempat buat kita sarapan, istirahat, bahkan tidur. Gak jarang juga pendaki milih tempat bermalam di Hargo Dalem dibandingkan harus membawa tenda sendiri. Apalagi buat pendaki tektok, tempat ini bisa jadi pilihan cukup ideal. Di sana ada warung yang sangat ikonik, yaitu warung Boyem. Walaupun Boyemnya sudah tidak ada, tapi warungnya masih tetap berdiri tegak. Mari kita lihat nanti di sana. Jujur saja, aku jadi penasaran seperti apa Hargo Dalem sekarang. Apa saja yang ada di sana? Pasti banyak hal-hal yang menunggu, hal-hal baru sih pastinya. Terakhir kali aku ke Gunung Lawu yaitu tahun 2014. Dan sekarang kalau dihitung-hitung berarti sudah 11 tahun berlalu. Gak terasa sih, waktu memang cepat banget berjalan. Hargo Dalem. Ayo Pak, semangat Pak. Yo. Siap. Benar lagi ada warung. Itu ada temennya. Mau ke situ dulu nggak itu? Udah. Yo. Halo, halo. Yuk. Yo, warung. Ya. Warung guys. Tapi paling nanti wae lah iku mangane. Anjay. Bulan Agustus masih suasana 17-an. Oh, bulu-bulu pirang-pirang. Hai, ini kawasan warung. Cakep. Mendaki. Hargo Dumilah. Tempat pertapaan. Dari Hargo Dalem kita warung Boyem dan kawan-kawan kita menuju ke puncak Hargo Dumilah. Warung-warung Lagi tidak bercerita ya betul ya. puncak. Yoy. Wah, ayam hutan. Ayam hutan, ayo sing iso nangkap. Boleh disembelih iki. Iya lah, alhamdulillah no. Ya Allah. Ini ngajak gini ya. Betul. Puncak. Bentar lagi. Jam 9 kurang 5. Awane panas atis.
Saatnya sebenarnya. Guys, ini menuju puncak. Jalurnya parah banget, jalurnya berbatu, orang gowo, keret ban, menguras tenaga banget. Enggak 5 meter, so 5 meter istirahat, katakan tekan. Puncak, gimana kamu? Perjalanan dari Hargo Dalem ke Hargo Dumila ini sebenarnya jaraknya cukup dekat, tapi jangan salah, tanjakannya benar-benar menguras tenaga. Jalurnya memang pendek, tapi rasanya panjang banget. Ditambah lagi terik matahari yang menyengat, bikin badan cepat panas dan emosi juga ikut naik. Di titik ini, waktu terasa berjalan sangat lambat. Rasanya baru jalan 1 menit, tapi capeknya kayak 10 menit. Akhirnya jadi pola yang sama. Jalan 1 menit, istirahat pun 1 menit. Ulangi lagi dan lagi. Ulangi lagi dan lagi. Di sepanjang jalur ini nggak sedikit pendaki yang tepar. Bahkan ada yang sampai tidur di jalur pendakian. Bukan karena nyerah, tapi karena badan memang sudah benar-benar habis. Padahal kalau dipikir-pikir tinggal sedikit lagi sih. Ibarat kata puncak itu sudah di depan mata, kayak cuma 5 cm lagi. Tapi entah kenapa kaki rasanya berat banget buat diangkat. Selalu ada alasan buat berhenti sebentar. Tapi ya mungkin memang disinilah ujian terakhir sebelum benar-benar sampai di puncak Hargo Dumila. Puncak lumayan sepi, syukur banget. Puncak guys, puncak Lawu. Terakhir kesini 2014, ya 11 tahun yang lalu. Akhirnya puncak juga setelah 11 tahun kesini. Puncak masih sama tugune. Puncak Hargo Dumila 3265 mdpl. Akhirnya kita sampai juga di puncak Hargo Dumila, Gunung Lawu. Setelah 11 tahun, akhirnya aku bisa kembali merasakan suasana di puncak ini. Rasanya campur aduk, capek, lega, dan bahagia jadi satu. Sebuah anugerah yang indah. Dan aku benar-benar bersyukur karena hari ini cuacanya cerah. Langit terbuka, angin sejuk, dan pemandangan terasa begitu maksimal. Di puncak kita gak lama-lama. Seperti biasa, antri untuk foto di tugu, mengabadikan momen yang sudah lama banget ditunggu. Cukup sebentar, tapi rasanya sudah lebih dari cukup. Setelah itu, kita pun bersiap turun kembali ke Hargo Dalem. Saatnya sarapan, mengisi tenaga, dan menikmati rasa puas. Karena akhirnya puncak Gunung Lawu berhasil kita capai hari ini. Kita turun dari puncak Hargo Dumila menuju ke Mbok Yem untuk sarapan. Soto atau pecel wes enakin dulu ya. Ayo, caranya itu kurang. Hati-hati jangan sampai kepleset. Nah yo trekking polmu sing iku didawake sithik wae ora apa-apa. Tiga-tiga Mas. Hah? Tangan ngomong tiga. Trekking pole atur rada dawa sithik wae ben rada. Heeh, oke. Yuh.
menit lagi. Kali ini aku rak ngapusi. Serius 5 menit lagi. Tapi ya memang iku apa ya? Nanjak terus 5 meter berhenti, 5 meter berhenti. Modo aku mau yang ngono kok. Boro-boro 5 meter. Tanganku ya. Kelihatan loh. Tapi yo kenapa ini lama banget gila. Ini boleh cepet. Langsung kelihatan warungnya. Sekali. Oh, sampai. Mosok dari puncak sini 5 menit. Munggah 20 menit mundur. Puncak, Rene cuma menit.
menit tuh palingan. Kita sudah sampai dengan warung-warung di Argo Dumilah. Mangan wae lah. Apa iki nak ya? Tumbas. Mamen apa, Pak? Soto sama soto. Apa ya? Soto mawon, Pak. Berapa? 1. Wonten es? Es nggak ada. Nggak ada. Bisa. Dingin, nutrisari jeruk. Jeruk. Tuh. Aduh. Kita makan dulu. Semangat, semangat makan. Iki apa iki? Soto ayam. Terus ono tahu goreng. Terus apa ya, Mbak Wan enggak ya? Mbak Wan. Sama es nutrisari. Sayangan kita itu, Bos. Sayangnya ora ono es batune ya. Nah. Soto ya, sus. Selamat makan. Ayo nangis saiki ya, nangis. Nangis terharu. Tekan puncak. Engko berarti kudu nggawa tenda iki ya. Pertama kali ning gunung 3000 langsung ning mau, bukan main. Orang ketemu masih terus. Aku mau soto. Terus Mbak Wan siji. Tahu siji karo nutrisari 37. Oke, habisnya 37 guys. Ini Pak. Sos. Oke. Ya ada itu ya. Kuota internet Starlink, Pak. 10.000 per jam. Berapa? Oh, 10.000 per jam. Wes, oke. Ngecas bisa itu 10.000. Ada CS-nya? Ada. Oh, CS-nya juga ada di situ ya? Ada. Oke. 10.000 ya? Oke. Mor 10.000 ngecas. CS-nya ono ning kono. Ya. Oke. Karo Mas Agus. Oke, suwun infone, Pak. Mantap iki. Iki apa ki turun nih? Pangan cek. Cari tempat adem. Wah. Ruang peristirahatan yo. Yuk. Yuk. Iku lho no jajaran, Mbak. Satu lagi. Isi amunisi. Siapa lagi? Isi amunisi soto. Iki pecel, Bos. Pecel 20.000. Segar, sos. Oh, ini ada toilet juga ya. Toilet. Satu botolnya 10.000. So ngising. Muyah ya iso ya. Puas pas ke. Ya Pak, jauh Pak. Wajar lah. Wah, kamar mandi ini juga apik loh. Ayo. Ayo Sasuke.
sudah sampai lagi di campground kita. Waktunya packing, bersih-bersih, dan persiapan pulang menuju base camp Candi Ceto. Udah sepi banget ini ya. Mana penuh. Wih. Wih, ternyata kita panen kan? Eish, panen iki. Blueberry red berry ya iki. Yes, enak. Begitulah cerita pendakian Gunung Lawu via Ceto. Perjalanan yang penuh dengan tanjakan, panas, lelah, tapi juga dipenuhi dengan tawa, cerita, dan perjalanan. Dari Sabana, jalur sempit, Pasar Dieng, Hargo Dalem, sampai akhirnya berdiri di Hargo Dumilah. Pendakian ini bukan tentang soal sampai di puncak, tapi tentang proses, tentang menikmati setiap langkah, dan tentang bersyukur bisa kembali ke alam dengan selamat. Gunung Lawu selalu punya caranya sendiri buat menyambut dan memuji siapapun yang datang. Terima kasih sudah ikut berjalan bersama. Sampai jumpa di pendakian berikutnya.